Karena selama berabad-abad, jiwa-jiwa yang muncul di dunia saat ini telah bersatu dengan dua kekuatan ini dan menciptakan dua makhluk di dunia atas dan dunia bawah. Begitulah bagaimana aku dan dewa sejati tercipta. Kami terlahir dari jiwa-jiwa manusia. Tujuan utama manusia, dunia kehampaan, di mana semua hal dimusnahkan, adalah tujuan akhirmu. Dalam perang untuk menentukan akhir dunia, kau harus menang. Kehendakku akan membimbingmu. Maju dan bertarunglah, sebagai orang yang memulai rencanaku, sebagai orang yang menyampaikan kekuatanku, sebagai orang yang menyalakan kehendakku, melawan para pengikut yang tak terbatas. Kau harus. Saat Void ingin menyelesaikan perkataannya, Dail pun memotongnya. Dengan nada marah Dail berkata pada Void, kenapa semuanya harus manusia yang melakukannya? Kenapa keluarganya harus dibantai? Dan kenapa sekarang Dail yang harus melakukan semua perintah Void? Karena semuanya sangat tak adil bagi Dail. Mendengar itu, kedua penjaga Void, dan Ham, marah, dan memperingatkan Dail, untuk tak kurang ajar, di hadapan Void, penguasa kehampaan. Namun Dail tak peduli, dan malah berkata pada mereka, untuk tak ikut campur. Dail pun melanjutkan perkataannya, kenapa Void tak bertarung dengan mereka secara langsung, dan kenapa mereka harus melibatkan manusia? Void pun menjawabnya, apa yang bisa dilakukan? Hanya jiwa manusia yang bisa melintasi antar dunia. Pada akhirnya, apa yang kau cari, juga akan berada di jalanku, balas dendam, dan keluargamu. Kau juga melihatnya bukan? Dalam Golden Power, jiwa-jiwa yang tak bisa hidup atau mati, terjalin dan meratap, mereka ada, semata-mata untuk bahan bakar dewa, hidup selamanya dalam keabadian. Dan itulah keabadian, yang diinginkan dewa sejati, realitas dalam kekuatannya. Jiwa keluargamu juga, adalah bagian dari kekuatan itu. Untuk kontrak kita, aku akan menambahkan satu syarat lagi, setelah perburuan dewa selesai, dan balas dendammu selesai. Tiba-tiba, Dail pun tersadar dari komanya, dan bingung, dia sekarang berada di mana? Simon pun berkata, kau adalah mesin pemburu dewa bukan? Maaf melakukannya padamu saat ini, tapi kami perlu mengujimu. Tiba-tiba, sebuah senjata yang telah Simon modifikasi berada di hadapan Dail, dan akan menyerangnya. Tak berapa lama, Dail pun yang masih terlihat marah, karena dia belum selesai dengan Void, hanya butuh satu serangan, langsung menghancurkan senjata itu, lalu melompat ke arah Simon. Simon yang melihat itu terkejut, dan berkata pada Dail, untuk tenang, karena Simon juga, berada di sisi yang sama dengannya. Dail yang tak mengerti bertanya, apa maksudnya dengan sisi yang sama, dan siapa yang mengatakan itu, dan berkata, sekarang dia di mana, dan di santuari siapa ini, dewa apa yang berada di sana? Lalu seseorang datang, dan berkata, jika sekarang Dail bukanlah di santuari, atau di tempat dewa, melainkan, di markas non-pengikut di wilayah timur, tempat di mana para penentang dewa berkumpul. Dan ternyata, itu adalah pemimpin dari markas non-pengikut di wilayah timur, dan namanya adalah Hana. Dan Hana pun, meminta kerjasamanya, pada Dail. Kita pun, ke waktu, saat Hana masih kecil, dan dia seperti sedang melarikan diri dari sesuatu, dengan seseorang, yang dia panggil kakak. Mereka pun berlari melewati hutan dengan tergesa-gesa, namun sang kakak, terlihat sangat kelelahan, tak sanggup melanjutkan perjalanan mereka. Hana pun terus berusaha mengajak sang kakak, untuk kembali berlari, agar tak ketahuan, oleh orang-orang yang mengejar mereka. Namun sang kakak, yang tak kuat lagi berlari, berkata pada Hana, mulai saat ini, Hana harus berlari sejauh mungkin, dari santuari para dewa, dan tak lama kemudian, kakaknya, tertangkap, dan dibawa oleh dewa. Di saat itu pula, Hana berpikir, apa yang bisa dilakukan manusia di hadapan para dewa. Karena bagi mereka, manusia hanya seperti serangga saja,
dia sangatlah membenci para dewa, tapi melawan mereka tak ada artinya. Bahkan, sebagai pemimpin dari non-pengikut, Hana masih saja terjebak dalam pemikiran itu, sampai saat dia bertemu Dail, pria yang membuktikan padanya, jika sekarang manusia tidak lagi tak berdaya. Jadi mungkin saja Dail bisa mencapainya, masa depan yang tak dipercayai siapapun, kebebasan dari para dewa, kebebasan bagi umat manusia. Jadi, sekarang Hana mencobanya, mencoba percaya pada kekuatan Dail, namun, sebelum semuanya berjalan, Dail tak ingin bekerja sama, jika tak ada Walter dan Katie di sampingnya, karena mereka berdua, yang selama ini bersamanya. Hana pun berkata, jika Walter dan Katie sedang sibuk sekarang, tapi, Walter menitipkan sesuatu padanya, ternyata itu adalah foto ayah, ibu, dan kakak Dail. Hana pun menambahkan, jika Walter sudah menyimpannya, sebelum semuanya terbakar habis, dan berpesan, untuk tak membawanya. Hana pun berkata, jika mulai sekarang, markas ini, adalah rumah juga bagi Dail, dan berharap, mereka bisa sama-sama, melawan para dewa. Setelahnya, Hana pun, mengantarkan Dail, ke sebuah kamar, agar Dail dapat beristirahat, namun sebelum itu, Hana memutuskan, untuk memperbaiki penampilan Dail yang berantakan, dan setelah mandi, dan potong rambut, Dail pun terlihat sangat tampan dan gagah. Hana pun mengajak Dail untuk bertemu para penghuni lainnya, meskipun, masih ada para penghuni, yang masih mencurigai Dail, tapi, dia tak peduli, dan terus berjalan, mengikuti Hana. Hana pun berkata, jika sekarang, Dail sudah terkenal, karena semuanya, sudah melihat pertarungan sebelumnya, dan mereka pun cukup senang, karena sekarang, mereka mempunyai kesempatan, untuk melawan para dewa, karena semua orang, telah lupa, telah terlalu lama, melupakan, apa yang membawa mereka, hingga sampai di sini. Samar dan tidak dapat dijelaskan, tapi, perasaan itu, seperti sebuah harapan. Namun, bagi Dail, itu bukanlah harapan, karena dia telah melihatnya dengan jelas, takdir orang-orang yang melayani Void. Sesuatu, yang telah meminjamkan kekuatannya pada Dail, suatu hari nanti, akan menelan dunia ini. Dail pun berkata pada Hana, jika dia telah meminjam kekuatannya, hanya untuk keperluannya, tapi yang pasti, ini bukanlah harapan. Hana pun meneruskan, jika dia sudah tahu, jika kekuatan yang besar, memang memiliki harga, seperti menyerahkan jiwanya pada Void. Hana mengatakan, jika dia mendengar dari Walter, jika dunia hampir berakhir, karena kemunculan Void, yang merasuki tubuh Dail, tapi sekarang Dail tak perlu khawatir lagi, karena untuk mengantisipasi itu, mereka telah menanamkan bom, di jantung Dail. Jika sesuatu terjadi pada Dail, Hana dan rekan-rekannya, akan membersihkannya sampai tak bersisa. Hana telah memasang perangkat ganda, dan 3 lapis, untuk berjaga-jaga, jadi Dail diminta untuk tak perlu khawatir. Jadi Dail bisa fokus pada masa depan nanti, dan berburu dewa, untuk saat ini. Karena dalam 1 minggu, operasi pertama, skuad pemburu dewa, akan dimulai. Mendengar itu, Dail terkejut, dengan skuad pemburu dewa, yang Hana katakan. Tak lama kemudian, Dail akhirnya bertemu dengan Walter. Walter pun hampir tak mengenalinya, karena penampilan Dail saat ini. Dail pun bertanya, sebenarnya, apa yang sedang Walter rencanakan, dengan parasit besar, yang ada di tabung kaca, di hadapan mereka. Walter pun mengatakan, jika itu adalah organisme buatan, yang dia ciptakan, dari darah Dail. Dengan menyuntikkan darah Dail, dapat mendorong kemampuan fisik manusia sampai fase ekstrim, namun, tak mungkin menggunakan kemampuan khusus dari para Devils yang berkontrak dengan Dail. Karena untuk menggunakan kemampuan iblis, dia harus bisa menaklukkan iblis tersebut. Ketika anggota yang disuntikan serum memanggil nama iblis,
jiwa iblis yang terkandung dalam organisme buatan dan dipanggil. Begitulah cara skuad pemburu dewa, menggunakan kekuatan iblis. Namun, menurut Hana, masih banyak masalah yang harus diselesaikan oleh skuad pemburu iblis, karena menaklukkan iblis bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Karena hanya 100 dari 140 orang yang lolos untuk tahap penyuntikan serum, dan masalah utamanya adalah tahap berikutnya, tahap penaklukan iblis. Dari 100 orang yang memanggil nama iblis, 99 orang gagal, dan 60 diantaranya luka-luka. Dan hanya satu yang dapat menaklukkan iblis, dia adalah anggota skuad pemburu dewa nomor 1, Katarina Basic, atau julukannya, Katy.